Oke gengs, kali ini kita akan ngebahas tentang ular sanca kembang. Kenapa tiba-tiba gue ngebahas tentang si ular imut ini? Soalnya pas gue main ke salah satu saudara, katanya baru aja dia dikasih tuh ular yang gedenya lumayan, sekitar 4 atau sampai 6 meteran lah. Jadi iseng-iseng ya dilanjutin buat jadi konten di YouTube gue. Katanya sih ular itu didapetin dari salah satu sobat kita yang pernah tampil juga di YouTube DNH, yaitu Bang Dodo, si penjual bakso nilam maknyos. Katanya ular ini ditemukan di rimbunan bambu-bambu di wilayah Karangasem di pinggiran sungai. Kalau ada yang tahu Karangasem, lokasinya itu di Kecamatan Trisi. Jadi tuh ular itu kondisinya sih nggak berbahaya karena mulutnya itu dalam kondisi dilakban. Jadi nggak tahu ular ini sengaja dilepas atau lepas dari kandangnya. Tapi ular ini kan emang bukan ular yang berbisa ya, tapi lilitannya yang kuat itu yang dinyatakan berbahaya dari ular sanca ini. Bang Dodo dan warga lainnya katanya menemukan ular ini di tengah rimbunan pohon bambu. Terus entah siapa akhirnya ditangkap, dimasukkan ke kandang. Tapi pas di kandang udah mulai pada nggak ada yang berani buat nangkep nih ular. Akhirnya Bang Yos, saudara dari gue yang emang rada-rada ekstrim hobinya, dia melihara banyak binatang-binatang yang aneh. Ada monyet, ada luwak, ada lenggarangan, ada ikan buaya. Ya pokoknya bangsa-bangsa yang menurut gue sih ekstrim gitu. Akhirnya dibawa sama Bang Yos ini. Gue manggilnya ya Panji lokal gitu, karena Bang Yos ini sangat berjodoh sekali dengan ular-ular, karena di beberapa kesempatan hampir lebih dari 5 kali dia ini yang berhasil atau mau lah nangkep ular-ular, terutama ular kobra yang berkeliaran di daerah rumah-rumah tetangga atau bahkan di dalam rumah tetangga. Gue sih ada beberapa cuplikannya, tapi kualitas handphone atau kamera handphonenya nggak bagus ya. Oke, itu awalan kenapa gue bakal ngebahas tentang ular ini. Jadi iseng-iseng cari informasi tentang ular ini. Tayangan yang ada adalah real, itu gambar ularnya, dan pemanis kontennya adalah informasi tentang ular sanca kembang ini. Sanca kembang atau sanca batik, atau disebut juga dengan sanca timur laut, adalah sejenis ular dari suku Pitonidae. Ukuran terbesarnya dikatakan dapat melebihi 8,5 meter dan merupakan ular terpanjang di dunia, lebih panjang dari anaconda, yaitu ular terbesar dan terpanjang di Amerika Selatan. Nih ular sanca kembang ini punya nama banyak ya. Nama lain dari ular sanca ini adalah ular sawah, ular petola, atau di Inggrisnya disebut reticulated python atau kerap disingkat retix. Sedangkan nama ilmiahnya yang sebelumnya adalah Python reticulatus kini diubah genusnya menjadi Malayopython reticulatus. Sanca kembang terhitung sebagai ular terpanjang di dunia. Ular terpanjang yang terkonfirmasi berukuran 6,95 meter yang ditemukan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sedang berat maksimal yang tercatat adalah 158 kg. Ular sanca termasuk ular yang berumur panjang, yaitu hingga mencapai 25 tahun. Ular sanca betina memiliki tubuh yang lebih besar. Jika yang jantan telah mulai kawin, pada panjang tubuhnya sekitar 7-9 kaki, yang betina baru pada panjang sekitar 11 kaki. Ular sanca mencapai kedewasaan untuk bereproduksi itu dimulai dari umur antara 2-4 tahun. Jantan maupun betina akan berpuasa di musim kawin, sehingga ukuran tubuh menjadi hal yang sangat penting di sini. Betina bahkan akan melanjutkan puasa hingga bertelur, dan sangat mungkin juga hingga telur menetas. Sanca kembang bertelur antara 10 hingga 100 butir. Telur-telur ini dirami pada suhu 88-90 derajat Fahrenheit atau sekitar 31-32 derajat Celcius selama 80-90 hari, bahkan bisa lebih dari 100 hari. Ular betina akan melingkari telur-telur ini sambil
kecil berkontraksi. Gerakan otot ini menimbulkan panas yang akan meningkatkan suhu telur beberapa derajat di atas suhu lingkungan. Ular sanca kembang betina akan menjaga telur-telur ini dari pemangsa hingga menetas. Namun hanya sampai itu saja. Begitu menetas, bayi-bayi ular itu ditinggalkan dan nasibnya diserahkan ke alam. Makanan utamanya adalah mamalia kecil, burung dan reptilia lain seperti biawak. Ular yang kecil memangsa kodok, kadal, dan ikan. Ular-ular berukuran besar dilaporkan memangsa anjing, monyet, babi hutan, rusa, bahkan manusia yang tersesat di tempatnya. Ular ini lebih senang menunggu daripada aktif berburu, barangkali karena ukuran tubuhnya yang besar menghabiskan banyak energi. Mangsa dilumpuhkan dengan melilitnya kuat-kuat hingga mati kehabisan napas. Beberapa tulang di lingkar dada dan pinggul mungkin patah karenanya. Kemudian setelah mati, mangsa ditelan bulat-bulat mulai dari kepalanya. Setelah makan, terutama setelah menelan mangsa yang besar, ular ini akan berpuasa beberapa hari hingga beberapa bulan hingga ia lapar kembali. Seekor sanca yang dipelihara di Regent Park pada tahun 1926 menolak untuk makan selama 23 bulan. Tetapi setelah itu ia normal kembali. Ular sanca terutama yang kecil kerap dipelihara orang karena relatif jinak dan indah kulitnya. Pertunjukan rakyat seperti topeng monyet seringkali membawa seekor sanca kembang yang telah jinak untuk dipamerkan. Sirkus lokal juga kadang-kadang membawa sanca berukuran besar untuk dipamerkan atau disewakan untuk diambil fotonya. Sanca banyak diburu orang untuk diambil kulitnya yang indah dan bermutu baik. Lebih dari 5.000 potong kulit sanca kembang diperdagangkan setiap tahunnya. Sebagian besar kulit-kulit ini diekspor dari Indonesia dengan sumber utama Sumatera dan Kalimantan. Semua adalah hasil tangkapan di alam liar. Jelas perburuan sanca ini sangat mengkhawatirkan karena mengurangi populasinya di alam. Catatan dari penangkapan ular komersial di Sumatera mendapatkan bahwa sanca kembang yang ditangkap ukurannya bervariasi antara 1 meter hingga 6 meter dengan rata-rata ukuran untuk jantan 2,5 meter dan betina 3,1 meter. Kira-kira sepertiga dari betina tertangkap dalam keadaan reproduktif. Hingga saat ini, ular ini belum dilindungi undang-undang. Namun, Konvensi Perdagangan Kehidupan Liar yang terancam memasukkannya ke dalam Appendix 2.